Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang inovasi komposit yang bertopik pengembangan panel komposit berbasis limbah sekam padi dengan penambahan serbuk gamping melalui proses hot mill. Yang dimana topik ini nih sangat menarik dan relevan dengan isu keberlanjutan dan pemanfaatan limbah khususnya dalam bidang pengembangan material komposit ramah lingkungan, di mana presentasi ini akan menjelaskan bagaimana limbah sekam padi yang selama ini kurang dimanfaatkan dan dapat diolah menjadi bahan komposit bernilai tambah dengan dukungan teknologi sederhana, yaitu dengan menggunakan hot mill. Sebelum pemaparan materi, di sini saya akan menyebutkan outline pada presentasi kali ini. Yang pertama ada memperkenalkan anggota kelompok, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada proses pembuatan, yang kelima ada karakteristik komposit, yang keenam ada produk akhir, yang ketujuh ada potensi lanjutan, yang kedelapan kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut merupakan anggota kelompok 3, yaitu ada Yohana Napitupulu dengan NPM 3334230013, lalu ada Selvi Margareta dengan NPM 3334230014, lalu ada Friska Angelika dengan NPM 3334230033, lalu ada saya sendiri yaitu Ratu Alia Puspa Salsabila dengan NPM 3334230035, lalu ada Dina Agatha dengan NPM 333334230070, lalu ada Cindy Sibalan dengan NPM 3334230073. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komposit. Jadi menurut Matau dan Rowling pada tahun 1994 dikatakan bahwa komposit adalah material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih bahan penyusun yang berbeda, di mana campurannya itu bersifat tidak homogen dan setiap komponennya tetap mempertahankan karakteristik mekaniknya masing-masing. Lalu menurut Daniar Syah pada tahun 2021 itu dikatakan bahwa komposit adalah suatu material hasil penggabungan dua atau lebih bahan penyusun yang bertujuan untuk memperoleh sifat mekanik yang lebih unggul dan bernilai tinggi, yang dimana komposit itu dapat dikatakan sebagai material rekayasa baru yang dirancang untuk memiliki keunggulan dari masing-masing material penyusunnya. Komposit itu sendiri terdiri dari matriks dan reinforcement yang digabungkan untuk membentuk material dengan sifat yang baik, yang dimana reinforcement itu berfungsi untuk memberikan kekuatan dan kekakuan, sedangkan matriks itu berfungsi untuk menahan suhu, tegangan, dan mendistribusikan beban. Dimana dengan menggabungkan matriks dan reinforcement itu, komposit itu mampu menghasilkan material dengan sifat mekanik yang lebih unggul. Berikut merupakan latar belakang atau alasan kami kenapa kami melakukan pemilihan bahan dasar, yaitu sekam padi dan serbuk gamping atau CaCO3 sebagai bahan dasar untuk melakukan inovasi terhadap material komposit. Jadi bahan dasar yang digunakan dalam membuat produk inovasi komposit yang kami lakukan yaitu sekam padi dan serbuk gamping atau CaCO3. Pemilihan sekam padi dan serbuk gamping ini didasarkan pada pertimbangan beberapa hal, karena ketersediaan bahan lokal yang melimpah, kemudian sifat dari bahan dasar tersebut yang dapat meningkatkan sifat mekanik dan fisik dari komposit, kemudian aspek keberlanjutan seperti ramah lingkungan, rendah biaya, dan sebagainya. Bahan dasar pertama yang kami gunakan dalam melakukan inovasi pada material komposit yaitu sekam padi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sekam padi. Jadi sekam padi itu merupakan limbah pertanian yang berasal dari penggilingan padi dan mencakup sekitar 20% dari total gabah atau padi kering yang dihasilkan oleh petani. Pemanfaatan sekam padi sebagai bahan dasar panel komposit memiliki banyak sekali keunggulan. Hal inilah yang membuat kami memilih sekam padi sebagai bahan dasar dari inovasi material komposit yang kami pilih. Beberapa keunggulan diantaranya yang pertama, ketersediaan dan biaya yang rendah. Maksud dari ketersediaan dan biaya rendah ini ialah, seperti yang kita tahu, Indonesia kan merupakan negara agraris yang akan menghasilkan sekam padi dalam jumlah besar setiap tahunnya.
Yang kami kutip dari BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2023 mengatakan bahwa produksi nasional pada tahun 2023 mencapai lebih dari 54 juta ton gabah atau padi kering setiap tahunnya, yang berarti akan menghasilkan sekitar 10 juta ton sekam padi sebagai hasil samping atau limbah dari gabah tersebut. Hal inilah yang membuat kami memilih sekam padi, karena menurut kami sekam padi ini merupakan limbah yang bisa diolah kembali atau didaur ulang. Yang kedua, kandungan silika. Maksud dari kandungan silika di sini ialah sekam padi memiliki kandungan silika atau SiO2 sebesar 15-20%. Hal ini kami kutip dari jurnal yang diterbitkan oleh Kalapati pada tahun 2000, yang mana jumlah silika ini akan berperan penting dalam memperkuat struktur dari komposit, serta dia akan meningkatkan kekuatan tekan dan modulus elastisitas dari material komposit, serta dia juga akan meningkatkan sifat tahan panas dan tahan abrasi dari material komposit tersebut. Yang ketiga, ramah lingkungan. Pemanfaatan sekam padi sebagai bahan komposit akan mendukung prinsip zero waste dan akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon akibat pembakaran terbuka limbah pertanian. Karena apabila kita tidak memanfaatkan kembali sekam padi ini, maka biasanya kan di pertanian itu limbah-limbah akan dibakar oleh petani untuk mengolahnya. Nah, apabila kita memanfaatkan sekam padi ini, maka kita akan dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran yang dilakukan oleh petani-petani pada biasanya. Yang keempat, karakteristik fisik. Sekam padi memiliki serat alami di dalamnya, yang mana serat alaminya ini memiliki densitas yang rendah, yang berkisar sekitar 0,25 gram per cm kubik, sehingga nantinya produk akhir dari material komposit yang dihasilkan apabila menggunakan sekam padi akan memiliki karakteristik yang ringan namun cukup kokoh. Selanjutnya, bahan dasar yang kami gunakan untuk melakukan inovasi material komposit yang kedua yaitu serbuk gamping. Jadi serbuk gamping sendiri merupakan nama lain dari kalsium karbonat atau CaCO3, yang mana pada umumnya kalsium karbonat ini sering digunakan sebagai filler atau bahan penguat dalam industri komposit karena dia memiliki beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan diantaranya lah yang membuat kami memilih serbuk gamping sebagai filler atau penguat untuk melakukan inovasi material komposit. Keunggulan yang pertama yaitu ketersediaan dan biaya yang rendah. Maksud dari ketersediaan dan biaya yang rendah di sini ialah karena kalsium karbonat atau serbuk gamping ini mudah diperoleh di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pegunungan seperti daerah pegunungan kapur seperti di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta. Kemudian biaya yang rendah maksudnya di sini karena yang kami kutip dari data UMKM pada tahun 2023, harga serbuk kapur itu berkisar antara 2.000 sampai 5.000 rupiah per kilogramnya. Yang mana apabila kita melihat hal tersebut, maka terlihat jauh lebih murah dibandingkan filler sintetis lainnya seperti karbon aktif. Maka dari itu kami memilih serbuk gamping sebagai bahan penguatnya karena dia memiliki harga yang murah dan ketersediaannya di Indonesia yang cukup banyak. Yang kedua, sifat mekanis. Penambahan kalsium karbonat atau CaCO3 ke dalam material komposit akan meningkatkan modulus elastisitas, juga kekerasan dan kekuatan tekan komposit dari materialnya karena sifat fillernya yang akan mengisi rongga-rongga. Kemudian menurut studi yang diterbitkan oleh George pada tahun 2001, ia menunjukkan bahwa 10-20% serbuk kapur akan optimal untuk meningkatkan sifat mekanik. Kemudian CaCO3 di sini juga akan dapat berfungsi untuk memperkecil porositas dan memperkuat interaksi antar matriks nantinya. Selanjutnya, stabilitas pH dan ketahanan terhadap degradasi. Sekam padi bersifat sedikit asam dan juga kapur bersifat basa. Jadi kami memilih sekam padi dan serbuk gamping atau kapur ini karena nantinya akan menciptakan gabungan yang mempunyai keseimbangan pH yang optimal sehingga nantinya akan mencegah terjadinya korosi secara biologis. Kemudian CaCO3 di sini dia memiliki sifat yang tahan terhadap degradasi kimia dan degradasi termal yang akan menjadikannya
sebagai pilihan yang ideal untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang komposit terhadap kelembapan dan suhu yang tinggi. Selanjutnya, berikut merupakan alasan kami kenapa kami memilih alat yang digunakan untuk melakukan inovasi, yaitu rod mill. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rod mill. Rod mill merupakan salah satu jenis mesin penggiling atau grinding mill yang digunakan dalam proses penghalusan material menjadi ukuran yang lebih kecil. Rod mill di sini akan bekerja dengan menerapkan prinsip gesekan dan tumbukan menggunakan batang-batang baja atau steel rod sebagai media penggilingnya. Rod mill sendiri terdiri dari silinder berputar yang diisi oleh sebagian batang-batang baja. Nantinya, saat silinder berputar, batang-batang baja tersebut akan ikut bergerak dan akan menghancurkan material di dalamnya melalui gesekan-gesekan antar batang dan material satu sama lain, serta akan terjadi tumbukan yang terjadi ketika batang jatuh dan menabrak material. Berikut merupakan alasan kenapa kami memilih rod mill sebagai alat yang digunakan, karena dia memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, homogenitas dan ukuran partikel yang konsisten. Maksudnya di sini ialah apabila kita menghaluskan suatu material dengan menggunakan rod mill, maka akan menghasilkan partikel yang halus, yaitu berukuran kurang dari 100 mikron, sehingga nantinya akan meningkatkan ikatan antar material. Yang kedua, efisiensi energi dibandingkan dengan ball mill. Apabila kita bandingkan dengan ball mill, konsumsi energi dari rod mill itu sebesar 20-30% lebih rendah karena dia menggunakan batang baja sebagai media penggilingnya. Yang ketiga, pengurangan porositas material. Maksudnya di sini ialah apabila kita memproses suatu material menggunakan rod mill, maka proses rod mill ini nantinya akan memadatkan campuran sekam padi dan kapur, sehingga nantinya akan mengurangi rongga udara dan akan meningkatkan densitas pada material komposit tersebut. Pada proses pembuatannya, bahan yang diperlukan yaitu limbah sekam padi dan serbuk gampin. Lalu, limbah sekam padi dicuci sampai bersih dengan menggunakan air dan sikat, agar debu dan tanahnya hilang. Lalu, dilakukan pengeringan. Pengeringan ini bisa dilakukan secara alami maupun dengan mesin. Apabila dilakukan secara alami, sekam padi dijemur di bawah sinar matahari selama 2-3 hari, dilakukan bolak-balik hingga kadar airnya bisa berkurang sampai 10%. Apabila dilakukan pengeringan secara mesin, bisa dilakukan dengan menggunakan solar dryer. Lalu dilakukan penggilingan, yang dimana penggilingan ini bisa secara manual dan bisa dilakukan mesin juga, yang dimana apabila menggunakan manual menggunakan palu dan lesung, sedangkan jika digunakan mesin menggunakan hammer mill. Pada proses penggilingan ini, target ukuran yang diperoleh nantinya yaitu kurang dari 1 mm. Kemudian dilakukan proses pencampuran. Sebelum dilakukannya proses pencampuran, adanya pengayakan pada serbuk gampin untuk menyamakan ukuran yang dimana kurang dari 100 mesh. Lalu lembas sekam yang halus tadi dicampur dengan serbuk gampin dalam rod mill, yang dimana media penggerusnya yaitu bola keramik atau bola besi. Pada proses pencampurannya nanti akan ditambah dengan perekat alami yaitu 10% adonan kanji. Pada proses penggilingan selesai, dilakukan proses pencetakan. Setelah dilakukan proses pencetakan, dilakukannya proses pengeringan lagi. Pengeringan bisa dilakukan secara alami dan mesin. Pada pengeringan secara alami, waktu yang dibutuhkan adalah 3-5 hari. Namun, jika menggunakan mesin yaitu solar dryer, bisa dilakukan 1-2 hari. Setelah proses pengeringan selesai, dilakukan proses pengujian. Pengujian ini terbagi dua. Yang pertama yaitu pengujian tekan, yang dimana menggunakan beban bertahap hingga panel retak, yang mana targetnya nanti yaitu 8 MPa. Kemudian pada uji ketahanan air, yang dimana direndam selama 24 jam untuk mengukur perubahan berat kurang dari 5%. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian, produk pun jadi.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik komposit yang sedang kami rancang, yaitu panel komposit. Di mana yang pertama, panel kami ini akan bersifat ringan karena kami menggunakan kompositnya itu sekam padi ya. Kita semua tahu bahwa sekam padi itu memiliki massa jenis yang sangat rendah, itu hanya sekitar 70-110 kg per meter kubik. Jadi artinya panel kami ini akan sangat mudah untuk dipasang, sangat mudah untuk dipindahkan, dan juga sangat cocok untuk struktur ringan seperti dinding partisi ataupun plafon. Kemudian yang kedua, panel komposit kami ini akan tahan tekan dan kaku. Kenapa? Karena sekam padi itu memiliki kandungan silika yang sangat tinggi ya, yaitu sekitar dari 87-97%, di mana artinya itu atau secara mekanik panel kami akan sangat kuat atau kuat dan bisa diandalkan untuk struktur seperti furnitur ataupun panel bangunan karena kandungan si silika tadinya itu tinggi ya. Kemudian yang ketiga itu panel kami ini akan tahan panas karena sekam padi itu memiliki stabilitas termal yang cukup tinggi. Karena sekam padi ini memiliki atau mengandung serat selulosa, di mana serat selulosa ini akan bertahan hingga 200 sampai 240 derajat Celcius. Jadi panel ini akan sangat aman untuk lingkungan bersuhu tinggi dan mampu juga untuk menghambat penyebaran api. Kemudian, karena si sekam padi itu memiliki atau mengandung lignin dan silika, panel ini akan tahan terhadap kelembapan dan pembusukan. Jadi panel kami ini juga sangat cocok untuk digunakan penggunaan luar, bisa digunakan untuk di luar-luar ruangan, juga lingkungan yang sangat lembab, yaitu seperti kamar mandi ataupun dapur. Kemudian yang kelima, panel kami ini tergolong ramah lingkungan ya, karena sekam padi itu adalah limbah yang kami olah, yang kami baharui. Jadi penggunaan dari si sekam padi atau penggunaan panel komposit yang kami olah ini akan mendukung perkembangan pembangunan berkelanjutan, yaitu terutama di bidang konstruksi hijau ataupun green building. Kemudian panel ini juga tahan terhadap korosi dan tahan kimia. Hal ini karena si sekam tadi ya sudah saya bahas bahwa dia memiliki atau mengandung silika yang tinggi. Jadi meskipun terkena zat-zat kimia seperti garam, panel ini tetap tahan terhadap zat-zat tersebut. Jadi panel kami ini sangat ideal untuk lingkungan industri ataupun daerah-daerah pesisir. Dan yang terakhir, panel komposit kami ini memiliki kemampuan isotermal dan akustik. Karena struktur sekam yang berongga, dia struktur sekam padi ini kan berongga. Kemudian tadi sudah saya mention juga bahwa silikanya itu sangat tinggi ya, dari 87-97% ya. Maka si panel ini bisa membantu meredam panas dan juga suara. Untuk itu hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai karakteristik komposit panel komposit yang sedang kami rancang. Terima kasih. Adapun produk akhir atau hasil produk yang dapat dihasilkan dari komposit yang digunakan itu adalah panel partisi. Jadi panel partisi ini biasanya memiliki berat yang ringan, kemudahan dalam pemasangan, serta insulasi suara serta panas. Jadi produk ini tuh cocok atau berkemungkinan menjadi produk hasil akhir dari komponen karena penggunaan sekam padi. Seperti yang kita tahu, sekam padi itu memiliki densitas yang rendah, yaitu sekitar 1-3 gram per cm kubik, yang akan menghasilkan panel komposit yang lebih ringan, sehingga produk ringan sangat cocok untuk menjadi partisi non-struktural, karena tidak membebani struktur utama pada bangunan tersebut. Lalu, seperti yang kita ketahui bahwa sekam padi ini mengandung silika atau SiO2 yang tinggi, yang akan menjadikan material atau produk akhir ini, yaitu panel partisi, menjadi material yang tahan panas dan sulit terbakar, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai panel partisi.
itu ada karakteristik ringan. Jadi karakteristik dari sekam padi akan membuat komposit yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan, yaitu seperti panel partisi, akan memiliki densitas yang rendah yang sangat ideal untuk digunakan sebagai panel partisi. Jadi panel yang ringan akan mengurangi beban bangunan total, sehingga cocok digunakan terutama di bangunan bertingkat untuk menuntut efisiensi beban. Lalu yang kedua itu ada penambahan serbuk gamping atau CaCO3 ke dalam campuran yang berfungsi sebagai reinforced filling atau filler anorganik yang akan memperkuat dan menambah kekakuan komposit. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan beton atau logam, namun sudah mencukupi untuk penggunaan sebagai sekat ruangan atau dinding interior yang tidak menanggung beban struktural langsung, sehingga ini bakal menunjukkan bahwa kekuatan mekanik dari komposit yang telah memenuhi kriteria minimum untuk digunakan dalam aplikasi seperti halnya panel partisi. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan isolasi termal dan akustik. Jadi dari panel ini akan sangat mendukung kenyamanan ruangan. Jadi sekam padi seperti yang kita ketahui dia itu memiliki struktur berpori dan kandungan silika yang tinggi yang nanti bakal mampu menghambat perpindahan panas sekaligus menyerap gelombang suara yang akan menjadikan panel partisi berbahan komposit ini cocok untuk gedung perkantoran. Lalu yang terakhir itu ada aspek keberlanjutan dan ekonomi. Jadi bahan baku komposit ini berasal dari limbah, pertanian, dan juga mineral yang murah dan serta melimpah. Jadi ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan juga panel partisi ini berbasis tidak berbasis pada bahan kimia yang berbahaya, maka aman bagi penggunanya dan tidak mencemari lingkungan selama masa pakainya. Nah, jadi dengan demikian, dengan mempertimbangkan semua aspek seperti halnya kekuatan, bobot, ketahanan, keberlanjutan, hingga efisiensi biaya, panel partisi terbukti sebagai produk akhir yang paling relevan dan juga optimal untuk dikembangkan dari komposit berbahan dasar sekam padi atau serbuk gampling yaitu CaCO3. Hal ini menjadikan panel partisi bukan hanya pilihan yang logis secara teknis, tetapi juga strategis secara rasional, sosial, ekologis untuk mendukung pengembangan dan juga keberlanjutan. Jadi berdasarkan analisis kelayakan produk, panel partisi sangat cocok menjadi produk akhir dari komposit yang digunakan karena panel partisi memiliki berat yang ringan, kuat, tahan api, dan ramah lingkungan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Touchvidi pada tahun 2016 dalam Journal of Applied Polymer Science menunjukkan bahwa komposit serbuk seperti halnya kayu dan juga sekam padi akan memiliki sifat mekanik yang memadai untuk desain interior atau aplikasi interior. Baik, bagian selanjutnya adalah potensi lanjutan dari proyek yang akan kami lakukan. Oke, jadi potensi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dilanjutkan hingga ke tahap aplikasi lapangan. Alasannya ada beberapa. Yang pertama, mulai dari ketersediaan bahan bakunya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekam padi itu merupakan limbah pertanian yang banyak sekali di negara kita termasuk di Indonesia. Pemanfaatan sekam padi ini sebagai matriks dalam panel komposit dapat mengurangi limbah dan dapat memberikan nilai tambah pada produk pertanian. Nah, serbuk gamping atau kalsium karbonat juga tersedia secara luas ya, dan juga dengan harga yang relatif murah. Alasan kedua itu karena proses manufaktur yang efisien, terutama dalam proyek kali ini kami menggunakan alat rod mill, di mana penggunaan rod mill dalam proses pencampuran dan penghalusan bahan itu memastikan distribusi partikel yang merata. Sehingga distribusi partikel yang merata ini penting untuk mendapatkan sifat mekanik yang optimal dari komposit yang akan kita dapatkan nantinya. Teknologi rod mill ini juga sudah umum digunakan dalam berbagai industri, sehingga pengimplementasinya tidak memerlukan banyak biaya, sehingga kita tidak butuh teknologi yang baru lagi. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena dampak positif terhadap lingkungan. Nah, pengembangan panel komposit berbasis limbah sekam padi ini tuh mendukung prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
karena kita mengurangi limbah pertanian dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, sehingga proyek ini dapat berkontribusi untuk mengurangi limbah dari pertanian itu. Oke, alasan selanjutnya adalah alasan yang selanjutnya itu adalah pengujian dan validasi. Kenapa kita melakukan pengujian laboratorium? Misal, untuk apa sih pengujian itu dilakukan? Nah, jadi pengujian laboratorium itu perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa panel komposit ini itu memiliki sifat mekanik yang baik. Namun, untuk melanjutkannya ke tahap aplikasi lapangan diperlukan pengujian yang lebih lanjut mencakup uji ketahanan terhadap berbagai kondisi, misalnya terhadap kelembapan di lingkungan, suhu ekstrim di lingkungan, dan juga terhadap paparan dari sinar UV. Sehingga pengujian jangka panjang ini juga diperlukan untuk memastikan nih bahwa daya tahan dan stabilitas material dari sekam padi ini sudah cukup baik. Nah, berdasarkan literatur juga, di mana kami mengambil jurnal yang berjudul Pemanfaatan Sekam Padi sebagai Sumber Energi Alternatif di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Erden Setiawan B. pada tahun 2020 menyatakan bahwa kuantitas sekam padi di Indonesia itu diperkirakan mencapai sekitar 12 juta ton per tahun. Nah, angka ini itu diperoleh dari hasil produksi padi nasional, di mana didapatkan sekitar 20% dari total produksi padi itu berupa sekam padi. Jadi, eh, karena tingginya kuantitas padi di Indonesia, jadi menurut kami metode ini dan proyek ini tuh sangat efektif untuk diaplikasikan di lapangan. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan pada inovasi kali ini, yang pertama yaitu sekam padi yang kaya akan kandungan silika dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi filler dalam pembuatan panel komposit, sehingga memberikan nilai tambah pada limbah pertanian sekaligus mendukung konsep material ramah lingkungan. Lalu yang kedua, serbuk gamping sebagai reinforcement berkontribusi pada peningkatan kekakuan dan ketahanan panel komposit, yang dimana kombinasi ini menghasilkan material dengan sifat fisik yang lebih baik dibandingkan material dasar tanpa penguat tambahan. Lalu yang ketiga, penggunaan rod mill dalam proses pencampuran mampu menghasilkan distribusi partikel sekam padi dan serbuk gamping yang merata, sehingga struktur panel komposit menjadi lebih padat, seragam, dan memiliki kekuatan yang lebih baik. Berikut merupakan daftar pustaka serta literatur yang kami gunakan sebagai referensi dalam proses penyusunan materi presentasi kali ini. Sekian pemaparan dari kami kelompok 3. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.